terkait dengan kalau yang sebelah kiri namanya regresi ya, regresi linear yang teman-teman banyak bikin ini ya, banyak bikin apa penelitian ya, proyek integrasi satu pakai regresi rata-rata. Ya, kemudian ada yang namanya interpolasi. Interpolasi juga sudah pernah sebenarnya di materi aljabar linear ya, pencocokan kurva. Jadi kalau ada titik di situ, ada berapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita bisa membuat namanya curve fitting atau pencocokan kurva dengan data yang ada. Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi bisa dibuat persamaan di sini. Persamaan kalau dua titik kan persamaan garis ya. Dua titik persamaan garis, tiga titik persamaan parabola, empat titik persamaan pangkat tiga, dan seterusnya gitu. Jadi semakin banyak titiknya, misalkan 7, ya bisa dibuat menjadi persamaan pangkat 6. Nah, jadi interpolasi pencocokan kurva bisa dibedakan atas dua. Yang pertama adalah interpolasi. Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva pencocokannya dibuat melalui setiap titik persis sama kalau kurva fungsi yang sebenarnya dirujuk ya melalui tiap titik tersebut. Ya. Kita mengatakan di sini bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Jadi data yang tadi kita buat garisnya, garis itu nggak sembarangan dibuat, tapi menjadi sebuah persamaan fungsi. Itu namanya interpolasi. Nah, interpolasi di sini bisa dengan menggunakan polinomial, dikatakan interpolasi polinomial. Jadi kalau kita punya dua titik, kita tarik garis, itu namanya interpolasi juga sebenarnya. Interpolasi dengan polinomial pangkat satu atau persamaan garis. Kalau kita punya tiga titik, kita gabung, jadilah dia persamaan polinomial pangkat dua atau parabola, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian nah, ada data yang dapat kita gunakan, data tabel dan seterusnya, bisa kita gunakan interpolasi eh, untuk mendapatkan fungsinya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menghitung perkiraan nilai Y di X sama dengan A. Ini X sama dengan A yang di tengah di sini. Ya, dihitung di X sama dengan A. Kemudian didapatkan nilai Y-nya. Maka tadi sebelum kita hitung nilai Y-nya itu, kita buat fungsinya dulu. Ya, fungsinya dari mana? Dari titik-titik yang ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai N ya. Dari titik-titik yang ada kita buat, maka nanti dari fungsinya di sini I sama dengan I jika X0 kurang dari A kurang dari Sn, maka YK sama dengan PXK. P itu maksudnya nilai fungsinya. Ya, nilai fungsinya yaitu nilai interpolasi linearnya. Kemudian jika X0 kurang dari XK atau X0 kurang dari Xn, maka YK sama dengan PXK. Ya. Kalau titik A-nya berada pada ini, berada pada sorry, berada pada wilayah ini sampai SN tadi, mana tadi? S3 sampai SN, nah kira-kira, nah di sini segini ya. Nah, titik A-nya kan di dalam tuh, ya kan? Di dalam disebut dengan interpolasi. Kalau yang di luar titik ini ya, titik tebakannya di luar disebut dengan ekstrapolasi. Itu aja sebenarnya. Ya.
Xn-nya batasnya di sini. Kalau yang di dalam di sini adalah interpolasi, yang di luar sini adalah ekstrapolasi. Kemudian ini udah di record belum? Gitu ya. Nah, kemudian interpolasi linear ini lancar linear maksudnya. Interpolasi linear adalah interpolasi dua buah titik dengan garis lurus. Misalkan diberikan dua titik berikut ini, polinomial yang interpolasi kedua titik tersebut adalah persamaan garis lurus yang berbentuk. Nah ini persamaan apa? Persamaan garis biasa ya, yang biasa kita tulis y sama dengan ax plus b, sama aja, ada cara penulisannya aja berbeda, yaitu y sama dengan ax plus b, artinya di situ ada variabel x, ada koefisiennya 2 ya, yaitu a dan b ya. Nah, ini makanya kita tidak boleh fokus pada namanya, tapi fokus pada maksud atau persamaannya y sama dengan ax plus b, karena kita biasa menulis persamaan garis begini. Ketika ketemu seperti ini, p1x yaitu a0 tambah a1x. Nah ini maksudnya adalah variabelnya pangkat tertingginya adalah 1 kan, sama kan, yang ini adalah koefisiennya ya kan? Ini sama dengan ini juga ya. Jadi P1X sama A0 tambah A1X adalah persamaan garis. Itu. Nah, persamaan garis di sini kalau kita substitusi X0 Y0 dapatlah menjadi Y0 sama dengan A0 tambah A1 X0. Kalau kita substitusi X1 Y1 jadilah Y1 sama dengan A0 tambah A1 X1. Lalu untuk mendapatkan nilai A-nya ini dengan cara Y1 dikurangi Y0 per X1 kurangi X0. Dari mana didapatkan A1-nya? Dengan cara dikurang aja ya. Betul ya? Ini Y0, A0 tambah A1 X0, Y1, A0 tambah A1 X1. Gitu kan? Dikurang aja ini kan? Y0 kurang Y1, ini 0 kan? A1 X0 kurang A1 X1. Difaktorkan X0 kurang X1. A1-nya sama dengan Y0 kurang Y1 per X0 kurang X1. Dan seterusnya ya. Nah, jadi didapatkan A1 Y1 di sini, kemudian ini disubstitusi ke dalam salah satu persamaan di sini, didapatkanlah persamaan ini A0 sama dengan X1 Y0 kurang X0 Y0 per X1 Y1. Ini yang disebut dengan persamaan garisnya ya. Dengan sedikit manipulasi aljabar dapat dituliskan Y0 sama dengan Y0 sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 X dikurangi X0 ya. Jadi singkatnya adalah kalau kita punya satu titik ini satu titik X dan Y, ini satu titik X dan Y ya. Bisa dianggap X0 Y0, X1 Y1, maka bisa dibuat persamaan P1 1968, ini 1960, ini 1960, 1970, 68 berarti di dalamnya ya, di tengah-tengahnya. Maka kira-kira nih kalau 190 jumlah penduduknya 179 juta orang, kalau 1970 jumlah penduduknya 203. Nah, kalau di tengah kira-kira berapa? Atau 1968. Maka digunakan tadi karena kita punya dua titik aja. Sebenarnya itu persamaan garis saja kita buat fungsinya. Jadilah
bisa kita hitung 198, ini adalah nilai X-nya, berapapun nilai X yang kita input, tadi 198 X-nya, maka kita hitung Y0-nya berapa, yaitu 179,3. Y0-nya tambah Y1 kurang Y0. Y1 yang mana? Yang ini, 203,2 dikurangi Y1 kurang Y0. Y0-nya 179 ini ya. Dan seterusnya. Harusnya itu tanda kurung ya. Pakai tanda kurung di sini. Kemudian X dikurangi X0. Ini salah sedikit nih pakai tanda kurung ya. Kecil ya. Nah ini. Nah, jadi ini pakai tanda kurung tadi. Nah, ya kan? Y0. Oh, pakai pakai yang mana dia? Pakai yang atas itu ya? Saya pakai pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Nggak menggunakan yang itu, dia menggunakan. Boleh kan? Sama aja kan? Sebelum dimanipulasi, sebelum diubah dan sesudah diubah ya. Dia pakai yang ini ya, yang belum diubah. Nggak sama. Harusnya ini X ini apa nih? X0 ya. Ini 0 ya. Ini X1, ini Y1. Ya, kalau menggunakan Y0 harusnya 179,3 ini ya. Kalau Y0, Y1 kurang Y0. Y1 203,2 dikurang 179 ini kan? Harusnya betul ya. Y1 dikurangi Y0. Kemudian X-nya tadi berapa? X-nya ini ya. 1968.
1968 dikurangi 1960, betul ya? X dikurangi X0, betul. Yang ini betul. Ini betul kan? Yang bawahnya Y1, X1, ya ini salah nulis dia nih. Ya. Harusnya 179,3 tambah gitu ya. 203,2 dikurangi 179. Nah gini. 1968 per 1960 per 1970 dikurangi 1960. Ini ya. Salah formulanya itu dia. Itu hasilnya adalah 198,4. Nah, itu adalah nilai daripada jumlah penduduk ketika tahun 1968. Ya. Salah nih, nanti diubah lagi. Ya, yang lainnya nih sama ya. Ini juga. Ini sama. Nah. Kemudian, jauh. Nah, kemudian interpolasi kuadratik. Ya, kuadratik yaitu persamaan kuadrat ya. Parabola bisa digunakan, tadi informasi awalnya adalah hapus. Yaitu informasi awalnya harus diketahui berapa titik tuh. Gambarnya adalah 3 titik ya. 1, 2, 3 baru bisa dibikin interpolasi kuadratik dengan cara menginput nilai informasinya X0 dan Y0 ini ke dalam persamaan ini nih. Ya. Jadi ada 3 titik pertama yaitu X0 Y0, titik kedua X1 Y1, titik ketiga yaitu S2 Y2. Nah, jadi kalau titiknya adalah yang ini X0 Y0, kalau disubstitusi dalam persamaan kuadratik tadi sama juga Y0 sama dengan A0 tambah A1 X0 tambah A2 X0 kuadrat. Yang disubstitusi adalah X0 dan Y0. Persamaan umumnya sendiri kan Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Itu persamaan umumnya atau persamaan kuadrat atau persamaan parabolanya. Ya, sama ini seperti kita tulis Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, sama aja. Cuman ini cara penulisannya, pangkat kuadratnya di belakang ya. Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2 X kuadrat. Kemudian digunakan metode eliminasi Gauss, lain sebagainya, lah reduksi, bisa aljabar linear ya. Yang jelas bisa didapatkan nilainya yaitu A0-nya berapa, A1-nya berapa, dan A2-nya berapa. Menggunakan reduksi. Ya, kalau di aljabar, udah dapat kan aljabar linear ya? Ya kan, ini yang aljabar linear sebenarnya interpolasi, yaitu dengan cara mereduksi bentuk ini. Variabelnya adalah X0, X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Jadi kalau dibuat dalam bentuk matrik, jadinya adalah dalam bentuk matrik itu jadinya ini matriknya itu A0, A1, A2, A0, sorry, bukan A0. Matriknya adalah di sininya tuh A0, A1, A2. Nah, di sini nilai daripada X0 dan Y0-nya tadi. Ya. Misalkan X0-nya 1.
Y0-nya 5 misalkan ya. Berarti di sini A0 tetap ya, 1 berarti 1 A1X0 1 kan, tambah A2X0 1, nilainya sama dengan di 5. Ya. Kemudian X1 X1-nya sama dengan 2 misalkan, Y1-nya sama dengan 10 misalkan. Berarti di sini 1, di sini 2, di sini 2 kuadrat 4 sama dengan 10. Ini 3,7 misalkan. X2-nya 3,7. Y-nya 7. Berarti ini 1, ini 3 kuadrat 9, 7. Nah, jadilah yang direduksi ini. 1, 1, 1, 5, 1, 2, 4, 10, 1, 3, 9, 7. Nah, direduksi dapatlah tadi bentuknya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini nilainya berapa? Misalkan 2, di sini 3, di sini 4. Nah, berarti dapatlah A0-nya sama dengan A0-nya 2, A1-nya sama dengan 3, A2-nya sama dengan 6. Kira-kira itu ya. Nah ini ya. Jadi didapatkan A0 A1 A2-nya tadi dengan metode eliminasi Gauss atau reduksi, maka dibuatlah persamaan. Berikut ini persamaannya. P2X maksudnya polinomial pangkat 2 ya dengan 0,6766 tambah 0,2266X kurang 0,0064 X kuadrat ya. Sehingga nilai berapapun bisa kita dapatkan, tentukan nilai len 9,2. Jadi len 9,2 yaitu 2,2192. Nah, kemudian polinomial interpolasi Lagrange, ya Lagrange itu apa namanya itu di dituliskan dalam bentuk rumus seperti itu. Px sama dengan E0x fx0 tambah L1 fx, ini artinya ya L0-nya yaitu X dikurangi X0 per X0 dikurangi X1. Jadi dilihat di fungsinya sendiri itu yang interpolasi Lagrange L0-nya L0 berarti X dikurangi X1, X0 dikurangi X1. Ya. Kemudian L1-nya X dikurangi X0, X1 dikurangi X0. Bedanya apa? Kalau L0 berarti X-nya dikurangi X1. Ya. Kalau L1, X-nya dikurangi X0. Ya. Per X0 dikurangi X1. Nah, itu Lagrange-nya seperti itu. Nanti kalau ada 3 titik, ada L0, L1, ada L2, nanti bisa digunakan ekspansinya ya. Jadi di sini L0 kali Fx0, L1 kali Fx1 ini didapatkan interpolasi polinomial Lagrange ya disebutnya. Ini interpolasi polinomial Lagrange. Oke. Kalau kita pakai rumus memang cenderungnya ya seperti kelihatannya sulit ya. Nah, L0x0 nilainya 1, L0x1 nilainya 0, L1x0 nilainya 0, L1x1 nilainya adalah 1. Ya. Kalau ininya sama nilainya 1, kalau ini berbeda nilainya 0 ya.
Lagrange L0 X1 0, L1 X0 nilainya adalah 0 juga. Sehingga didapatkanlah implikasinya adalah Px0 nilainya adalah Px0 nilainya sama dengan Y0, Px1 nilainya adalah Y1. Contoh aja, contoh lebih mudah nih ya. Polinomial interpolasi Lagrange ada titik 2,4 dan 5,1. Berarti Lagrange-nya yaitu tadi untuk L0 2,4 determine the linear Lagrange interpolation polynomial that pass through the point 2.4 and 5.1 ya. Hitunglah interpolasi polinomial Lagrange yang melalui titik 2,4 dan 5,1. Ya. 2,4 dan 5,1. Jadi 2,4-nya tadi titiknya apa nih? 2,4 titik apa? Ini X0, ini Y0 kan? X dikurangi Y, X dikurangi X1 ya. Ini X1, Y1. X dikurangi X1, X0 dikurangi X1, ya kan? Ini X1-nya 5, Y1-nya adalah 1. X dikurangi X1, X0 dikurangi X1. Ini juga ketika L1, X dikurangi X0, X1 dikurangi X0. Betul ya? Sehingga didapatkanlah polinomial interpolasi Lagrange-nya tadi L0, yang ini L0 kali F X0, yang ini ya. Ini L0 kali F X0. Tambah L1 yang ini kali F X1. Atau nilai Y ya. Dapatlah persamaan ini, yaitu min X plus 6. Y sama dengan min X plus 6. Ya, mudah Pak. Ya, mudah memang. Mudahnya itu pakai persamaan garis, mudah. Ini kan Lagrange 2,4. Kalau kita bikin persamaan garis 2,4 sama dengan 5,1. Mudah sebenarnya. Ya, ini kita mempelajari bentuk apa? Polinomial Lagrange-nya. Persamaan Lagrange itu ya. Nah, kalau dibuat dalam persamaan garis gampang kan 2,4 sama 5,1 kan langsung aja ya. 2,4 bisa pakai gradien, bisa pakai dua titik yaitu Y kurang Y1 ya kan? Y kurang Y1 N karena kita belum tahu permanen boleh. Bisa aja kan banyak. Saya nggak bawa spidol. Oh, ini banyak. Permanen. Ya, ini kurang Y1 per Y2 kurang 1. X dikurangi X1 per
Ini persamaan garis nih. Kalau diketahui bahwa titik selesai langsung ya. Tapi dalam hal ini kita ingin mempelajari bentuk interpolasi polinomial Lagrange. Nah, ini perluasannya Lagrange untuk pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Sampai jam berapa? Nah, berikutnya adalah polinomial interpolasi Lagrange orde 2. Orde 2 itu pangkat 2 maksudnya. Ini titiknya ada 3 yaitu nih, X0, X1 dan X2. X0, X1 dan X2. Dapat Y-nya dari mana? Ini kan ada fungsi nih fx sama dengan 1/X. Berarti dapat Y-nya dari 1/X. 1/2 berapa? Ya 1/2. Berarti itu nilai Y-nya adalah 1/2 atau 0,5 gitu ya. Nah, ulangi. Ini punya titik X0, X1, X2. Berarti persamaan parabola pangkat 2 atau interpolasi polinomial orde 2. Ini ada fx sama dengan 1/X. Fx sama dengan 1/X. Berarti nilai Y-nya itu X0 sama dengan 2. Berarti Y0-nya adalah 1/2. X0-nya sama dengan 2,75. Y0-nya, Y1 ya. X1 X1 sama dengan 2,75, Y1-nya sama dengan 1/2,75. X2-nya sama dengan 4, Y2-nya sama dengan 1/4. Gitu ya. Nah, sehingga untuk Lagrange-nya sendiri, nah L0x itu artinya X dikurangi X0, X dikurangi X1, X dikurangi X1, X dikurangi X2. Ya. Ini X dikurangi X1, X dikurangi X2 per X0 dikurangi X1, X0 dikurangi X2, X2. Kalau L1, X dikurangi X0, X dikurangi X2. Kecuali ini ya. Nah, kalau L1, X dikurangi X0 kali X dikurangi X2. Jadi nggak dikurangi X1. Di bagian bawahnya, X1 dikurangi X0, X1 dikurangi X2 di bawahnya. Dan seterusnya begitu. Sehingga didapatkanlah ini 1, 2, 3. Ini artinya L0, ini artinya L1, ini artinya L2. Polinomial interpolasi Lagrange apa? L0 dikali F0, yang ini nih, setengah, ditambah L1 dikali F1, yang ini, Y1 maksudnya, L2 ditambah lagi, L2 kali F2, artinya 1/4. Ya. Saya singkat aja tadi, polinomial interpolasi Lagrange-nya L0 kali F0 tambah L1 kali F1 tambah L2 kali F2. Ini ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? F-nya. F-nya tadi berapa? 1/2. Kelihatan nggak? Di mana 1/2-nya? 4/11. Nggak kelihatan ya? Sudah diuraikan ya kalau kelihatan. Harusnya di sini ya. Kelihatan. Ya.
Tadi L0-nya nih L0-nya 2/3 ya. Tuh. Ya kan? 1/2-nya jadi hilang ya. Ini L0 kali F0. Berarti 2/3 kali 1/2. Berapa hasilnya? 1/3 ini. Ya kan? 1/3 kali X-2,75 X kurang. Nah, itu juga ini. Ini X0 L0 kali F0, ini L1 kali F1, ini L2 kali F2, ini hasilnya polinomial Lagrange tadi ya. Panjang ya, sedikit panjang ya. Ya, kesimpulannya apa? Ya paling enak pakai aplikasi. Ya, ini aplikasi yang di aplikasi apa nih? Maple, ya, sorry. Nah, ini aplikasi Maple enak aja, 2,11/4,4 1/2 4/11, sama X. Dia tulis interpolasi. Ini interpolasi biasa, ini nggak ada Lagrange sebenarnya. Jadi kalau dari situ artinya apa nih? Kalau menggunakan formula ini artinya satu titik tadi kan X0, ini Y0, X1, Y1, X2, Y2. Ada nilai X-nya. Menggunakan interpolasi. Adalah formulanya, persamaannya tadi. Ya. Nah, setelah itu bisa dihitung nilai berapapun untuk nilai X lainnya. Gitu ya.